Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, kerabat dai-dai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Birrul Walidain. Dan tentang Birrul Walidain ini saya akan mulai dengan sebuah kisah yang menggambarkan betapa luar biasanya perjuangan orang tua untuk kebahagiaan anaknya dan baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Guys, pernahkah kalian mendengar kisah Sayyidina Hajar alaihi salam yang mencari minum untuk Ismail alaihi salam? Pernah? Ketika itu Ismail menangis kehausan, mau minum, ASI tidak keluar, tapi namanya di perbukitan tidak ada air. Tangis Ismail semakin menjadi, Sayyidina Hajar bingung, kemudian diletakkan Ismail di bawah, lalu beliau berlari kecil-kecil menaik ke bukit Safa, tidak ketemu air, turun lagi ke bukit Marwah, tidak ketemu air, lalu kembali lagi ke atas, bolak-balik sampai 7 kali Safa Marwah. Biasanya kan kalau bayi menangis tangan sama kakinya bergerak-gerak kayak gini. Kayaknya nggak ada kalau bayi nangis tangan sama kakinya diam aja. Jadi selama Siti Hajar balak-balik ke Safa Marwah, Ismail nangis terus sambil menggerak-gerakkan tangan kakinya, dihentakkan ke tanah, kakinya dihentak-hentakkan. Tapi air belum keluar-keluar. Lalu kapan airnya keluar? Yaitu ketika Siti Hajar bertawakal kepada Allah. Ya Allah, enggak mungkin kau titipkan ujian ini kecuali engkau berikan jalan keluarnya. Ya Allah, hamba yakin dengan karuniamu, hamba mohon ya Allah. Lalu seketika itu juga kaki Ismail yang dihentakkan ke tanah mengeluarkan air. Siti Hajar mengucapkan syukur alhamdulillah dan mengatakan zam zam. Lalu peristiwa ini diabadikan dalam sebuah rentetan haji atau umroh yang disebut dengan sa'i. Kemudian masih dalam kisah Ismail. Ismail tumbuh dewasa menjadi pemuda yang tampan, pemuda yang sehat, pemuda yang gagah, pemuda yang cerdas dan yang paling keren. Selalu hormat dan taat kepada orang tuanya sampai-sampai ketika Ismail sudah beranjak dewasa, ayahnya yang bernama Ibrahim mendapatkan mimpi. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Betapa sedihnya hati Ibrahim saat itu. Ketika beliau sedang menangis, Ismail bertanya, "Ayah, kenapa ayah menangis?" Ibrahim menjawab, "Enggak apa-apa, Nak." "Ada apa, Ayah?" "Nak, ayah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu, Nak." Ismail tersenyum dan berkata, "Kalau benar-benar itu perintah Allah, aku ikhlas ayah, aku siap untuk disembelih." Lalu dimulailah penyembelihan Ismail oleh ayahnya, yang kemudian datanglah mukjizat Allah Subhanahu wa taala dengan menggantikan Ismail dengan seekor domba yang kemudian dikenal dengan ibadah kurban di Yaumil Aidil Adha. Dewan juri kerabat dai-dai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari dua kisah di atas tadi, kita pasti sudah terbayang dengan wajah ayah kita, wajah ibu kita, wajah yang selalu tersenyum dan menenangkan hati putra-putrinya. Betapa ikhlasnya mereka mendidik dan membesarkan kita.
Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Begitu juga dengan ayah, dengan cucuran keringatnya, banting tulang, mencari nafkah untuk membiayai dan membahagiakan keluarganya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana caranya berbirrul walidain? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara huma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berlanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak sudah tentu punya orang tua, tapi orang tua belum tentu punya anak. Nah itu teman-teman, mari kita hormati kedua orang tua kita sayangi mereka, kita taati mereka, dan jangan sampai kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Dan kita doakan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dan dosa kedua orang tuaku, kasihilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Makan enak keselak kedondong, jadi anak jangan durhaka dong. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum